Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan anti korupsi dengan tema Generasi Milenial Sadar Budaya Anti Korupsi. Baik Pak, para hadirin yang terhormat, sebelum saya mulai acara penyuluhan pada siang hari ini, alangkah lebih baik saya membacakan safety briefing agar ketika kegiatan ini berlangsung dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Yang pertama, posisikan tempat duduk nyaman dan aman. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabel dalam kondisi aman. Disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Pastikan suara terdengar dengan jelas dan jernih tanpa ada feedback sound atau gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Keempat, jika mengikuti kegiatan ini secara berkelompok dalam satu ruangan agar menjaga jarak aman sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang telah distandarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Terakhir, jika terjadi kondisi darurat, misalkan ada gempa bumi atau kebakaran saat acara, dimohon peserta tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disingkat dengan BNPB. Baik, linknya telah saya sampaikan, para hadirin. Lanjut, sebelum saya melanjutkan pada materi, tentunya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mohtar Sadikin, saya lahir di Magelang 24 Februari 2000. Saat ini saya tinggal di Demak, sedang menempuh pendidikan sarjana atau strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 2018. Pengalaman organisasi, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Demak, pernah menjadi Ketua Komisi A MPK SMA Negeri 1 Demak, pernah menjadi staf ahli Senat FLAUDIP. Sekarang saat ini saya menjabat sebagai Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau biasa disingkat dengan KOPHI Jateng tahun 2020. Saat ini saya juga bergerak dalam bidang anti korupsi di Pusaka atau Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 2019. Mengenai profil saya dapat diakses dalam akun LinkedIn saya. Baik, sebelum kita terlalu jauh berbicara mengenai apa sih itu korupsi, maka saya suka apabila hal-hal itu kita dihadapkan pada implementasi. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa ada beberapa contoh. Ada tidak mencontek saat ujian, tidak joki tugas. Kemudian ada beberapa contoh-contoh kecil. Nah, pertanyaan saya adalah apakah para peserta yang ada di sini pernah melakukan pelanggaran ini? Ya, ada yang pernah. Tentu kita sangat tidak asing dengan hal-hal ini ya, para hadirin. Apalagi terlebih ada yang sedang SMP, ada yang sedang SMA, bahkan ada yang mahasiswa yang tentunya mungkin pernah melakukan hal-hal ini. Nah, hal ini bagi saya tergolong dalam hal-hal yang apabila kita lakukan, itu kita sama saja mendukung adanya korupsi. Maka, karena apa? Karena hal-hal kecil itulah yang nantinya akan menjadi hal-hal besar. Budaya-budaya yang seperti inilah yang nanti melahirkan para koruptor-koruptor. Jangan disalah para hadirin, bahwa koruptor itu bukanlah seorang penjahat yang melakukan kejahatan
yang hanya malam hari. Tetapi koruptor itu adalah penjahat yang pintar. Mengapa? Karena koruptor itu adalah orang yang berpendidikan. Koruptor itu berdasi loh para hadirin. Nah, inilah jangan sampai kita pintar tapi ternyata kita juga melakukan korupsi. Nah, ini jangan sampai. Maka yang harus contoh usaha yang mencegah dan tentang korupsi adalah kita tidak mencontek saat ujian, tidak joki tugas. Lalu bagaimana contoh konkretnya dalam dalam anti korupsi atau hal-hal yang termasuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu tidak melakukan penyelundupan sepeda Brompton. Nah, akhir-akhir ini para master kita ketahui bahwa ada berita yang viral. Seorang direktur BUMN penerbangan menyelundupkan sepeda Brompton. Nah, ini tentunya menyalahgunakan jabatan para hadirin. Kemudian tidak melakukan suap kepada hakim atau bahkan petugas pajak. Nah, bagaimana caranya mencegahnya adalah melakukan pengawasan internal kepada penegak hukum. Itu adalah secara represif. Tetapi secara preventif, kita sebagai generasi muda bisa melakukan dengan berbagai hal. Salah satunya yang pertama menulis atau menerbitkan karya tulis tentang anti korupsi. Atau bahkan kita dapat membuat film anti korupsi, membuat poster bahkan para master tentang anti korupsi, atau bahkan membuat komunitas anti korupsi. Kita dapat berdiskusi, sharing ilmu, yang tentunya kita dapat menambah ilmu yang baru. Nah, sebelum lanjut, sepertinya ini saya lihat para master baru awal acara sudah loyo. Agar tidak loyo dan tidak semangat atau lemes, saya ingin membuat yel-yel. Apabila saya nanti mengatakan semangat pagi, maka jawabannya pagi, pagi, pagi. Setuju para master? Semangat pagi, 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 pagi. Baik. Sebelumnya saya juga ingin memberikan jargon. Kalau saya mengatakan korupsi, no. Anti korupsi, yes. Bisa master? Baik. Anti korupsi, no. Anti korupsi, yes. Nah, diulangi, ini nggak kompak. Ini masih ragu-ragu, ini masih ragu. Kita ulangi lagi. Korupsi, no. Anti korupsi, yes. Mantap, master. Masuk lagi pada apa itu bahasan kita. Apa itu korupsi sebetulnya, master? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruption. Dengan kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, mutar balik atau menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, ini disebut dengan Transparency International. Kemudian korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Nah, yaitu yang pertama kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan, hingga serta gratifikasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, ini adalah gambaran grafisnya, infografisnya sebenarnya apa itu korupsi. Banyak pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, asal kata, menurut Transparency International TI, hingga menurut hukum Indonesia. Nah, ini penting, Master. Yang terakhir. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, apa sih Master? Kenapa kita tuh kadang bertanya-tanya? Kita tadi sudah ada usaha, kenapa kita harus menentang korupsi? Kenapa kita harus mencegah korupsi? Tentu kita harus punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Nah, kemudian kita bertanya-tanya. Kita udah sedikit terbayang nih mengenai korupsi. Kemudian kita bertanya-tanya lagi, apa sih sebetulnya indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu? Menurut KPK, terdapat 2 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah indeks penegakan hukum atau Law Enforcement Index atau tingkat keberhasilan penegakan hukum. Kemudian ada indeks tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi atau rata-rata kumulatif capaian sasaran KPK pada pemangku kepentingan. Nah, ini kita lihat nih. Negara-negara mana saja yang Corruption Perception Index pada tahun 2019 yang paling tinggi. Nah, ini ada Denmark, ada New Zealand, ada Finland. Lah, kita Indonesia nomor berapa, Master? Wah, ini nyarinya cukup susah. Wah, nah inilah, Master. Kemudian kenapa sih kita harus menentang? Tadi sudah ada tujuan. Karena korupsi itu memiliki dampak. Yang pertama ada dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan. Korupsi dapat menyebabkan putus sekolah, angka kemiskinan dan kriminalitas. Karena dana yang harusnya dapat disalurkan oleh masyarakat dikorupsi. Nah, inilah dampak birokrasi pemerintahan, menurunnya kualitas sistem pemerintahan. Sudah jelas, Master. Apabila dana operasional itu disunat, nah, kita tidak dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada para masyarakat. Dampaknya secara politik dan demokrasi, sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Dampak penegakan hukumnya, menghambat jalannya fungsi pemerintahan terkait pengaturan alokasi dan akses yang serta aset. Dampak pertahanannya, lemahkan alutsista dan SDM. Bahkan hingga dampak kerusakan lingkungan akibat perusakan alam. Nah, ini menarik, Master, apabila kita cermati. Kita apabila melihat perbandingan antara kerugian negara dan hukuman finansial para koruptor itu sangat ironi. Terpidana korupsi itu memperoleh sanksi, Master, berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Lah, hukuman finansial ini adalah gabungan nilai hukuman denda dan hukuman pengganti dan perampasan barang bukti atau aset. Nah, bagaimana perbandingannya ini dapat kita lihat. Terpidana korupsi itu memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial. Nah, harus dikembalikan kepada negara karena sebuah tindakan korupsi. Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non-moneter tidak dimasukkan ke dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan. Jadi, putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibanding dengan tuntutan dengan jaksa. Tuntutan jaksanya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansialnya kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutup kerugian korupsi yang ditimbulkan. Nah, ini tentunya sebuah ironi dan Master dapat melihat pengenaan hukuman finansialnya menurut pekerjaan terpidana korupsi. Nah, ini kita lihat contoh PNS. Kerugian negaranya adalah 21,27 triliun. Tuntutan jaksanya hanya 1,4 triliun. Presentasinya 4,89. Putusan pengadilannya hanya 0,84. Artinya presentasinya hanya mewakili 3,95 ya, Master. Bagaimana sisanya? Lah, ini tentunya sangat merugikan negara. Lah, ini yang paling utama. Kita sebagai generasi milenial harus paham. Ketika kita berbicara, kita harus memiliki dasar. Maka dasar di mana sih sebetulnya dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Dasarnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR Nomor 10 MPR 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini penting, sangat-sangat penting dan paling utama. Karena ini merupakan dasar hukum adanya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi ini mohon diingat para peserta. Karena ini adalah intinya inti, core of the core. Di mana kita dapat mengetahui dasar hukum, sehingga ketika kita berbicara tidak berdasarkan asbun atau asal bunyi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengetes suaranya para master. Semangat pagi, pagi, mantap, masih semangat nih suaranya. Nah ini tadi yang saya sampaikan master. Jadi 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Jadi 30 delik itu dikelompokkan menjadi 7 delik. Jadi ada yang pertama adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam keadaan hingga gratifikasi. Nah, ini dasar-dasar hukumnya di sampingnya yang nanti peserta dapat lihat dan dapat lebih dalami. Dan ini penting agar kita tidak menjadi manusia yang asal bunyi atau asbun. Makanya kita perlu yang namanya adalah dasar hukum. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama, dan saya juga masih belajar para master. Jadi kita harus bisa membedakan ini master. Kita mungkin di media, di internet sering mendengar adanya gratifikasi, adanya uang pelicin, adanya pemerasan, adanya suap. Tapi kita tidak dapat membedakan apa itu gratifikasi, uang pelicin hingga pemerasan dan suap. Nah inilah yang harus kita bersama-sama. Kita belajar. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata. Tujuannya untuk apa? Untuk pemberian hadiah. Nah ini, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri saja mas. Tidak semua pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitannya dengan kewajiban dan tugasnya. Nah ini tentu ada sanksinya ya. Kalau gratifikasi itu sanksinya penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Berikut juga dengan dendanya. Nah, apa itu uang pelicin sekarang? Uang pelicin itu adalah didefinisikan sebagai sejumlah pemberian atau biasanya dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan atau Transparency International Indonesia. Definisi uang pelicin oleh Anthony Argandona dalam tulisannya Corruption and Companies, The Use of Facilitating Payment. Pemberi uang pelicin tidak bermaksud atau mengisyaratkan pemberian penutup kesepakatan bisnisnya untuk memengaruhi bisnis, melainkan lebih kepada untuk mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif. Nah, umumnya para peserta pemberian uang pelicin mencatat transaksi pemberian itu, sedangkan penerima tidak mencatatnya. Penerimaan uang pelicin biasanya pejabat publik, pegawai level rendah di sebuah organisasi, dan biasa mengatur hal-hal yang prosedural saja, tapi tidak memiliki kekuatan. Meskipun demikian, ini juga termasuk ke dalam korupsi. Nah, inilah yang salah satu hal yang harus kita mulai berantas. Kemudian suap. Suap penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif, umumnya disertai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seringkali para peserta ini yang harus digarisbawahi. Pelaku suap menyuap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara. Nah inilah. Jadi
ada saja caranya, atau bahkan nanti bisa saja menuju kepada tindak pidana pencucian uang. Nah, ini juga yang harus kita cermati. Kemudian pemerasan, yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang melakukan pelayanan. Nah, pasal 12E Undang-Undang Tipikor, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri. Baik. Kemudian, nah ini yang paling penting, ini adalah yang harus kita pahami bersama. Dari inti yang telah saya jabarkan dari tadi, semuanya itu berpatokan kepada nilai-nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi itu ada 9 tambah 1. Nah, itu ada. Yang pertama adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, apa sih jujur itu? Jujur itu sesuai ya perkataan dan yang dilakukan. Nah, itu jujur. Nah, apa jujur itu? Contohnya bisa aja jujur ketika ujian, tidak mencontek, kemudian peduli, mandiri, jelas ya kalau mandiri ini disiplin. Nah, ini adalah hal yang sering kita lakukan tapi tidak kita sadari bahwa kita telah melanggar nilai-nilai anti korupsi. Disiplin, kita sering tidak disiplin waktu. Kita sering, sangat-sangat sering bahkan. Contoh kecil, mungkin Mas, Mbak, peserta yang ada di sini pernah berangkat ke sekolah terlambat. Atau Mas, Mbak di sini pernah berangkat rapat terlambat. Nah, ini sudah salah satu menjadi contoh budaya korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Nah, ini. Kemudian tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Nah, sederhana ini juga penting. Kenapa kok kita nilai-nilai anti korupsi salah satunya adalah sederhana? Jika kita hidup bermewah-mewahan, kita akan tidak pernah puas. Selalu ada barang mewah baru. Lah, inilah celah-celah di mana kita mulai berpikir untuk memuaskan hawa nafsu kita, akhirnya kita memilih jalan tengah untuk korupsi. Lah, ini yang harus kita garis bawahi. Kemudian kita harus menjadi seseorang yang berani. Kenapa berani? Menjadi penyuluh anti korupsi nantinya kita juga harus berani. Karena apa? Berani mengatakan kebenaran. Nah, ini yang sulit. Karena terkadang kita sudah berusaha mengatakan yang benar, tapi justru kita dianggap salah atau bahkan dimusuhi karena terlalu jujur dan berani. Tapi itu bukanlah suatu masalah. Ini justru menjadi tantangan, apalagi masih milenial. Semangatnya masih, idealisnya masih tinggi. Nah, ini yang harus justru kita pupuk, kita tanam. Yang terakhir adalah adil. Adil itu bukan berarti harus sama, tapi adil itu sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dipikirkan bahwa adil itu harus selalu sama. Adil itu sesuai dengan porsinya. Contohnya, ya, uang saku adik dengan uang saku kakak tentu berbeda. Karena kebutuhannya berbeda. Tidak mungkin uang saku kakak dan adik itu sama. Nah, adil itu tidak harus sama, gitu ya. 9 nilai dasar ini sering disingkat dengan kata jupe mandi tangker sebedil. Jupe itu jujur peduli, mandiri, mandi itu mandiri dan disiplin. Tangker tanggung jawab dan kerja keras, sebedil sederhana, berani dan adil. Wah, ada yang menambahkan bahwa 9 plus 1 satunya sabar. Nah, kalau nggak sabar, bagaimana? Kita harus sabar menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sabar dan pantang menyerah alias kerja keras. Nah, sampailah kita pada sesi terakhir. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah semangatnya masih sama nih? Semangat pagi, 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 pagi. Ya.
Korupsi? No. Anti korupsi? Yes. Nah, ini apakah ada yang ingin ditanyakan para peserta? Jika ada ditanyakan, dapat ditanyakan atau bisa didiskusikan bersama-sama. Apakah ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada perlu yang kita diskusikan kembali, maka peserta mohon dapat mengisi link evaluasi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan saya, salam integritas. Korupsi? No. Anti korupsi? Yes. Terima kasih.